Arab Saudi, MBS singkirkan Wahabi dan mendorong peradaban Arab. Tersebar di media, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi. Dia menyatakan dalam sebuah acara wawancara televisi yang dipandu oleh Abdullah Al-Mudaifer yang menyentak Arab Saudi, sekaligus menyejukkan bagi warga Saudi yang menginginkan perubahan kehidupan sosial dan kenegaraan terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan. Bin Salman memberikan jawaban jelas ketika ditanyakan tentang ajaran Wahabi. بأنه النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu atau cendekiawan tertentu, ini berarti kita mendewakan manusia. Bin Salman menambahkan, tidak ada aliran pemikiran yang tetap dan tidak ada orang yang sempurna. Kita harus terlibat dalam interpretasi teks-teks Al-Quran yang berkelanjutan dan hal yang sama berlaku tradisi-tradisi yang diajarkan Nabi. Lebih lanjut, MBS memberikan pencerahan yang sangat jelas tentang Al-Quran dan tradisi yang diajarkan Nabi sebagai pedoman yang mengedepankan kemanusiaan. MBS menyatakan bahwa dunia mengikuti hukum yang jelas yang mengatur kehidupan manusia. Peran kami para penguasa Saudi, kata MBS, adalah untuk memastikan semua hukum yang disahkan di Arab Saudi tidak bertentangan dengan kepentingan kita Arab Saudi, untuk menjaga keamanan dan kepentingan warga negara dan untuk membantu dalam pembangunan dan kemakmuran negara. Jadi, undang-undang disahkan berdasarkan prosedur tersebut dan harus sesuai dengan konvensi internasional. Kegelisahan Arab Saudi terhadap Wahabi dipicu oleh 3 kegelisahan. Pertama, hilangnya peradaban asli Arabia dengan berbagai fatwa Wahabi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kedua, oleh geopolitik internasional yang tidak lagi membutuhkan Wahabi. Ketiga, modernisasi dan internet yang mengubah pandangan warga Saudi sebagai warga negara. Khalid Al-Dakhil, sejarawan dan intelektual Arab Saudi, menyebut dengan jelas, Wahabi mengajarkan orang Saudi menjauhi sejarah negara yang jauh lebih besar dari sekedar Wahabi. Khalid Al-Dakhil dalam podcast bersama Abdur Rahman Abu Mali menyatakan, kita belum belajar sejarah negara kita Arab Saudi. Kita hanya diajarkan kata-kata penulis sejarah ajaran Wahabisme, Ibnu Ghanam dan Ibnu Bashar. Dan sampai sekarang kita masih menjalaninya. 6 يناير أشبعوه الأمريكان كثير من الكلام. كلامهم صراحة ما قيل في الإعلام الأمريكي 6 يناير في الولايات المتحدة اللي حصل. أنت تقصد Saudi Arabia didirikan berdasarkan aliansi untuk membangun kekuasaan antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Bin Saud mendapatkan kekuasaan sebagai Raja Jazirah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab menjadi juru stempel legitimasi kekuasaan bin Saud dengan menggunakan isu agama. Sejak saat itu, Saudi Arabia dan ajaran Wahabi menjadi satu kesatuan. Negara Arab Saudi memberikan beasiswa kepada ratusan ribu mahasiswa dari seluruh dunia untuk kembali mengajarkan Wahabisme di negara masing-masing. Negara mensponsori Wahabisme yang menjadi wajah Islam Arab Saudi. Keputusan Saudi untuk menjadikan Wahabi sebagai kendaraan politik agama paling gencar terjadi pada masa Raja Khalid bin Abdul Aziz pada 1979. Seorang pemberontak yang merebut Masjid Haram Mekah, Juhaiman Al-Otaibi, bisa ditumpas. Namun, Raja Khalid menyadari ancaman terhadap eksistensi Saudi. Maka, Khalid bin Abdul Aziz menggunakan Wahabi sebagai alat legitimasi untuk membangun kekuasaan politik tangan besi dengan menggunakan agama. Geopolitik internasional juga memengaruhi keputusan Saudi menggandeng Wahabi, yakni Revolusi Iran 1979 dan invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 25 Desember 1979. Dengan dibiayai oleh negara Saudi, Wahabisme diekspor ke seluruh penjuru dunia. Corong pengajar pendakwah Wahabi bisa berkeliling ke seluruh penjuru dunia, Eropa Barat, Amerika Utara, Afrika, Asia Tenggara dengan tujuan mengajarkan Islam Puritan, Islam konservatif, dan memusuhi ajaran Sufi dan Syiah.
Kekuasaan Wahabi termasuk hak untuk mengeluarkan fatwa-fatwa, termasuk fatwa memerangi Saddam Hussein pada 1991 dinilai keterlaluan pada saat itu. Tanda awal terbesar kehancuran Wahabi ketika pada 2014, Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengecam Wahabi terkait dengan Islamic State of Iraq and Sharia atau ISIS yang belum pernah terjadi sebelumnya. إننا في المملكة العربية السعودية. Raja Abdullah bin Abdul Aziz menyatakan kepada para ulama Wahabi, "Saya melihat kemalasan dan sikap diam kalian." Raja Abdullah bin Abdul Aziz murka terhadap pentolan Wahabi karena Wahabi dianggap diam dan mendukung ISIS. Bahkan ketika ISIS menyatakan akan memperluas kekuasaan sampai Mekah dan Madinah. Bagi MBS dan pemegang kekuasaan Saudi sekarang, Wahabi tidak hanya dilihat sebagai penghambat kemajuan dan modernisasi, namun sekarang Wahabi dianggap tidak berguna sama sekali bagi eksistensi Arab Saudi. في ذلك الوقت في الثلاثينيات والأربعينات فكان حجم الفائض. Ketika bertemu Vladimir Putin di Moskow pada 2017, Raja Salman menghentikan dukungan dakwah dan pembangunan masjid model Wahabi di Rusia. Pada Februari 2018, Saudi secara resmi menghentikan dukungan terhadap Masjid Brussels, Belgia yang menjadi pusat gerakan terorisme di Eropa. Arab Springs membuat kesadaran tentang perlunya Arab Saudi melakukan perubahan-perubahan dan Saudi tepat waktu untuk menghancurkan Wahabisme untuk mempromosikan Islam yang menghargai perbedaan, hak asasi manusia, dan kebebasan sosial. Muhammad bin Salman tengah menorehkan sejarah, yakni menghancurkan Wahabisme. Salah satunya secara fundamental adalah mengubah hari kelahiran negara Saudi dari tanggal 23 September atau tanggal peresmian nama Kerajaan Arab Saudi pada 1932 menjadi tanggal 22 Februari, yakni tanggal ketika Muhammad bin Saud mengambil alih Diriyah pada tahun 1727. Kini, Wahabisme tidak lagi mendapat dukungan negara Saudi dan Wahabisme tidak lagi menjadi agenda Saudi di panggung internasional. Di dalam negeri Saudi, Wahabisme kehilangan seluruh kekuatan ideologi dan politiknya karena polisi syariah yang sangat menakutkan dan kejam telah dibubarkan. Dan larangan perempuan mengendarai kendaraan pun dicabut, serta relaksasi atas pelanggaran terhadap kegiatan sosial yang melibatkan pria dan wanita. Kini, aktivitas sosial di mana perempuan dan pria dalam satu ruangan diperbolehkan. Bahkan pantai di Arab Saudi memperbolehkan pengunjung mengenakan bikini. Ajang musik dengan DJ terkenal dunia dan DJ lokal tampil dalam ajang musik terbesar di Timur Tengah pada 2019. Tampil David Guetta, Tisto, Martin Garrix, Black Coffee, Solomon, Marco Carola, and Saudi DJs. Khalid Al-Khaldi, known as KLED, Muhammad Nasar, Majid Samsan, and Hatun Idris. Di bidang kebudayaan, MBS semakin menyadari pentingnya kebudayaan Arab Saudi. Bukan ajaran Wahabi yang membangun kebencian terhadap kebudayaan dan peradaban. Pandangan MBS sejalan dengan ajaran Islam yang benar, yakni mengajarkan peradaban, sikap dan perbuatan baik, seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Bahwa misi Islam itu misi peradaban. Bukan hanya membangun masyarakat yang disiplin hukum, nanti keras jadinya. Bagaimana antara Islam dan Buddha itu saling memperkuat. Budayanya menjadi fondasi, agamanya di atasnya. Sehingga agamanya kuat karena berfondasi dalam budaya, budayanya langgeng. Jadi sepanjang sejarah perjalanan manusia, terutama Islam, itu sebenarnya sejarah tamadun, sejarah peradaban Islam. Jadi tarikhul Islam itu sebenarnya tarikhul tamadun al-Islami. Kini MBS kembali mendorong perkembangan busana tradisional perempuan kabilah-kabilah Arab Saudi yang bukan busana hitam-hitam menutupi seluruh tubuh yang hanya menyisakan mata. MBS menginginkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan Islam sebagai alat untuk menghukum kebebasan sosial kemanusiaan. Kesadaran akan peradaban Arab yang jauh lebih besar dari Islam membuat MBS mendorong munculnya ALULA,
kota kuno yang merupakan warisan peradaban kerajaan Nabatea yang dilindungi oleh UNESCO. Wahabi menyebut kuil-kuil kerajaan Nabatea serta kota tua tersebut sebagai hal yang memalukan bagi Saudi Arabia. Kini, Nabatea menjadi salah satu objek wisata yang sangat menarik untuk menunjukkan peradaban Saudi yang tidak hanya didominasi oleh narasi Islam ala Wahabi. Dalam beberapa kesempatan, MBS mempromosikan kekayaan budaya Saudi. Budaya Arab ditampilkan di Festival Budaya dan Warisan Nasional Jenadriyah yang diselenggarakan setiap tahun. Festival ini dimulai dengan balapan unta tradisional dan dimaksudkan oleh MBS untuk merangkul semua aspek tradisi dan budaya Arab Saudi. Arda adalah tarian pedang tradisional negara Saudi yang juga ditampilkan. Tarian pedang ini didasarkan pada tradisi Badui kuno. Penabuh genderang menabuh dengan irama tertentu dan seorang penyair melantunkan syair. Sementara para pria pembawa pedang menari bahu-membahu. Musik rakyat Al-Sibah dari Hijaz berasal dari Andalusia, di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Tarian dan lagu menggabungkan suara mizmar, alat musik tiup kayu ubu dalam pertunjukan tarian mizmar. Gendang juga merupakan instrumen penting menurut adat tradisional dan suku. Samri adalah bentuk musik dan tarian tradisional yang populer di mana puisi dinyanyikan, terutama di wilayah timur Arab Saudi. Naiknya MBS ditandai oleh perubahan kekuasaan. Ketika dia diangkat sebagai putra mahkota oleh Raja Salman, sebelumnya Pangeran Mukrin sebagai anak laki-laki satu-satunya keturunan Raja Abdul Aziz pernah diangkat menjadi putra mahkota ketika Raja Salman naik tahta menggantikan Raja Abdullah bin Abdul Aziz. MBS melihat Mukrin yang keturunan Yaman dianggap tidak pas bagi Saudi. Oleh sebab itu, MBS berusaha meyakinkan Raja Salman untuk mencopot Pangeran Mukrin dan menggantinya dengan Pangeran Muhammad bin Nayef. Pada 2017, bin Nayef pun disingkirkan dan Raja Salman mengangkat MBS sebagai putra mahkota. Begitu berkuasa, MBS mendorong agenda reformasi besar-besaran, memutuskan antara lain bahwa perempuan diizinkan untuk mengemudi. Negara Saudi memerintah berdasarkan aliansi dengan penganut ajaran Wahabi. Sebagai imbalan atas kesetiaan kepada kerajaan, kaum Wahabi diberi izin untuk menyebarkan doktrin-doktrin yang radikal, keras, konservatif, dan kuno. MBS secara drastis menghentikan pendanaan untuk penyebaran Wahabisme di seluruh dunia yang mendorong aksi-aksi terorisme. MBS menyatakan yang kami lakukan hanyalah kembali ke diri kami sebelumnya, yakni Islam moderat yang terbuka untuk semua agama dan terbuka untuk dunia. أن يوفقنا جميعا لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق مصالحنا المشتركة لخدمة شعوب. MBS menyatakan pada pertemuan di Ritz-Carlton di Riyadh pada Oktober 2018, kami tidak akan menyia-nyiakan 30 tahun hidup kami untuk berurusan dengan ide-ide ekstremis. Kami akan menghancurkan mereka hari ini.